Oke. Gue share ulang. Oke, Tas, lanjut. Oke, tadi kan udah aku jelasin dikit yang soal beta 1, jadi kan kita dapat nilai beta 1-nya 0,8. Itu kan memenuhi karena di atas 0,65, jadi bisa langsung dipakai 0,8 itu. Terus kita bakal nentuin tinggi blok tekan A sama sumbu netral C. Seperti biasa yang pakai kesetimbangan itu, jadi kan kita perlu luas penapangnya, karena di sini bentuknya trapesium, jadi kita perlu nyari kan coba boleh sambil balik brand, mungkin aku sambil annotate aja. Jadi kan ini luas penampangnya trapesium kan, terus habis itu kita bakal nyari tinggi blok tekannya. Misalnya kira-kira kayak gini ya, ini B3, maaf tulisannya jelek. Terus misalnya ini A, ini X. Terus kita pakai perbandingan segitiga biasanya, boleh balik ke jawabannya, Bren. Jadi X per A sama dengan 75 per 500. 75 itu kan tadi sisi bawahnya 450, sisi atasnya 300. Berarti kan sisi kanan kiri yang kecilnya ini tadi tuh bisa diambil 75 yang bagian bawahnya sini. Kira-kira kayak gini. Boleh balik ke yang tadi lagi. Jadi X-nya ini kan 0,15. Terus kita ngitung si luasannya. Berarti kan setengah dikali sisi atas tambah sisi bawah dikali tingginya. Tingginya ini kan tinggi blok tekan, yang A ini. Nah, terus berarti kan sisi bawahnya itu B1 ditambah 2X, terus ditambah sisi atasnya B1. Jadi 2B1 ditambah 2X. Kalau disederhanain, jadinya B1 ditambah X dikali A. Terus kita udah dapat tadi X-nya 0,15 dikali A. Tinggal kita masukin aja ke persamaan ini. Terus didapat persamaan luasannya ini tadi 0,15A kuadrat ditambah 300A. Terus dimasukin ke persamaan yang kayak biasanya ini. Dari situ kita bisa dapat nilai A-nya 126 sekian milimeter. Terus untuk rumus C-nya sendiri itu A dibagi beta 1. Didapat nilai C-nya 158,0725 mm. Boleh lanjut, Bren. BTW kalau misalnya nanti suaraku keputus atau nggak jelas, bisa dipotong aja ya. Terus kita periksa regangan bajanya dulu. Rumusnya D dikurangi C per C dikali regangan baja yang 0,003. Terus didapat 0,0055. Itu kan lebih dari 0,002. Berarti ini udah benar kalau misalnya baloknya dalam keadaan under reinforce sesuai yang dimau sama soal. Setelah itu kita baru nentuin kapasitas momen nominal. Jadi B3 ini yang kayak sisi yang aku bilang tadi, sisi sejauh tinggi blok tekan itu tadi. Berarti kan 300 ditambah 2X. 2X itu sisi kanan kirinya itu. Tadi kita juga udah dapat nilai X-nya, tinggal dimasukin dan didapat nilai B3-nya sekian. Nah, nilai B3 ini nanti kita pakai buat ngitung si MN ini, si lengannya ini. Jadi kita nyari titik berat trapesiumnya dulu. Rumusnya ini bisa dicari di Google ya. 2B1 tambah B3 dibagi 3 kali B1 tambah B3 dikali A. Terus didapat sekitar 61,975 mm. Terus rumus MN kan T dikali T ya, si rumus MN-nya kan ini. ASFY dikali D dikurangin A kurangin titik berat trapesium. Yang biasanya si ini tuh A per 2, tapi karena ini bentuknya trapesium, jadi titik balok nilai tinggi balok tekannya itu dikurangin titik berat trapesium itu sendiri. Terus tinggal dimasukin angkanya, kita dapat MN-nya sebesar 462,6211 kN meter.
Udah, dia lanjut. Sebelumnya ada yang mungkin nggak nangkep gitu di sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Kak, ini sama tugas kami yang nomor 3 waktu itu sama nggak sih? Tugas 3, nomor 3. Iya. Kayaknya apa gue bedain di tulangannya atau di mana ya? Nggak sama persis tahu gue sih. Seingat gue ya. Ini soal kita tahun lalu sih, Ya ini soal tugas yang kita. aku masukin ke sini. Gue cuma bedain angkanya doang. Itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada mungkin... Kak, sorry mau nanya. Oke. Mau tolong diulang tadi bagian yang kesebangunan segitiga ya, itu yang ekspra itu tadi aku belum kebayang. Yang ekspra itu tadi berarti ninjaunya yang di mana gitu? Kalau misalnya di gambar gedenya. Oh, Tasya? Boleh balik ke itu yang ditanyain ini kan? Ya, iya bukan? Iya, yang ekspra tadi yang aku tadi nyobain kayak ngebayang-bayangin gitu kayak kebalik gitu loh kalau aku bikinnya. Jadi takut Oh, salah gitu mau mastiin. ya. Jadi kan kita punya segitiga-segitiga ini ya di samping kanan kiri ini. Terus kita mau nyari A-nya. Kalau misalnya ini kan tingginya H, terus bawahnya ini 75 kan berarti. Soalnya kan ini 300, terus ininya 450. Berarti yang sisi kanan kiri kecil ini kalau di total kan 150. Berarti kalau dibagi dua kan 75, 75. Terus kita kan misalnya kalau misalnya tinggi segini, itu misalnya A. Terus berarti ini kan X. Terus berarti berarti kan kalau misalnya X per A itu, kalau misalnya dipakai apa sih perbandingan segitiga, itu kan berarti 75 per tingginya 500. Kebayang nggak? Sumpah maaf banget ya jelek, soalnya aku pakai mouse. Oh iya Kak, sorry tadi aku kebalik kayaknya. Oke, udah aman ya Oke. berarti? Oke, thank you Kak. Ya, sama-sama. Ada yang mau tanya lagi? Boleh ke bawah nggak, Kak? Slide selanjutnya maksudnya. Yang sebelumnya. Muncul kan slide-nya? Muncul. Di sini maksud kamu tadi? Oh, oke, aman, Kak. Udah. Bisa lanjut. Nah, nomor 2 nih berarti ya. Brand ini ada agak ketutupan gitu tadi layarnya. Udah aman? Masih ketutup nggak? Udah aman. Berarti lanjut nomor 2 kali. Oke, lanjut nomor 2 ya. Jadi di nomor 2 ini kita bakalan ngebahas balok yang mempunyai 2 tulang ganda. Jadi tulang ganda ini ada di bagian bawah penampang balok sama bagian atas penampang baloknya. Nah, bisa dilihat di situ ya teman-teman, desainnya seperti apa untuk baloknya. Terus untuk yang ilustrasi tekanan dan juga gaya tariknya nanti aku jelasin step selanjutnya aja. Lanjut, Brand. Nah, untuk pengerjaan ini kita mengikuti SNI 847 2013. Jadi teman-teman, aku disclaimer bentar, kalau belum tentu pekerjaan yang kita lakukan ini udah benar-benar
benar gitu ya. Jadi misal nanti di next tugas ada soal yang sama, teman-teman baca lagi SNI-nya, barangkali ternyata yang aku dan juga teman-teman di sini jelasin sepenuhnya benar kayak gitu ya. Pertama kita cari dulu koefisien B1 udah yang dijelasin sama Tasya. Caranya sama persis, tinggal hitung aja. Nah, tugas-tugas kemarin tuh ada beberapa dari kalian yang nggak menghitung B1 dulu, jadi tiba-tiba muncul aja nilai B1-nya. Mungkin next bisa ditulis juga gimana cara pengerjaan buat nyari nilai B1-nya. Nah, terus setelah nyari B1, kita cari luas tulangannya masing-masing dari tulangan 1 sampai tulangan akhir. Terus di total. Oke, lanjut. Nah, ini balik ke yang pertama, Brin, yang gambar soalnya. Nah, di sini kita ada beberapa asumsi, teman-teman. Pertama, kita asumsiin dulu si C-nya ini, si A-nya ini berapa? Nah, A-nya ini teman-teman bisa asumsikan biasanya ya, umumnya itu letaknya di antara tulangan bagian atas dan juga bagian bawah. Biasanya itu yang jaraknya paling jauh itu bisa jadi si nilainya ini. Tapi enggak semuanya berlaku kayak gitu, tapi ini umumnya ya. Nah, kalau misal ternyata si jarak tulangan-tulangan ini relatif sama gitu ya. Nah, teman-teman coba-coba aja pakai judgment engineering judgment, kira-kira mana sih jarak yang teman-teman langsung diasumsi awal, nanti akhirnya benar. Nah, terus karena kita asumsiin si A-nya ini di antara tulangan 3 sama 4 ya. Jadi tulangan 1 itu bagian bawah, sampai ke tulangan 5 itu bagian atas. Nah, terus setelah kita ngasumsiin nilai A-nya di mana, kita asumsiin juga bahwa tulangan 1, 2, 3 ini, yang bawah ini itu tulangan tarik. Jadi dia udah mengalami leleh terlebih dahulu atau under reinforce. Terus yang tulangan 3, 4 bagian atas itu dia tulangan tekan. Nah, makanya di ilustrasi yang gaya tekan dan juga gaya tarik seperti itu ya. Yang bawah mengalami tarik, yang atas mengalami tekan. Gitu. Lanjut lagi, Bren. Balik ke yang tadi. Next. Nah, ini asumsi yang udah aku jelasin tadi ya. Terus kalau udah, teman-teman cari regangan dari tiap-tiap tulangan. Rumusnya kayak gini, D min di aksen per C. Di aksen ini, jarak baloknya dikurangi sama yang paling ujung. Jarak ujung balok sama tulangannya. Oke, next. Terus kalau udah, tadi masih dalam bentuk persamaan ya yang regangan. Terus kita cari gaya tekan dan juga gaya tarik dari masing-masing tulangan. Tadi kan udah kita asumsiin tuh, yang tekan tulangan 4 sama 5. Nah, itu kita cari berapa gaya tekannya. Ini juga masih dalam bentuk persamaan. Terus juga gaya tekan dari si balok itu sendiri, si betonnya. Nah, itu rumusnya. 0,85 Fg prime AB. Terus kalau udah tinggal dijumlahin aja gaya tekan total dari si beton sama dari si tulangan. Terus gaya tariknya juga, berarti kan tadi yang tarik 1, 2, 3. Nah, itu kita cari juga berapa gaya tariknya. Bedanya apa sih gaya tekan sama gaya tarik tulangan? Kalau tarik kan tadi kita udah leleh ya, makanya gayanya itu luas masing-masing tulangan dikali dengan F yield yang udah diketahui 400 MPa. Tapi kalau gaya tekan karena dia belum mengalami leleh, makanya si rumus dari gaya tekan itu nilai luas masing-masing tulangan dikali dengan modulus elastisitas dikali regangan tadi. Gitu. Lanjut. Ini semua masih dalam bentuk persamaan ya. Terus kita udah dapat beberapa persamaan dari gaya tarik dan juga gaya tekan. Kita cari sigma hanya setimbangannya, di mana gaya tekan sama dengan gaya tarik. Dari persamaan yang tadi udah kita dapetin, tinggal diinput di sini, diselesaikan persamaannya sampai dapat persamaan kuadrat kayak gini. Nah, kalau udah tinggal di solve, dapat berapa? Nah, dari angka tadi dapatnya 108, sekian. Nah, dari angka yang kita dapat tadi, kita balikin lagi ke asumsi awal tadi. Kita kan dia si nilai C-nya ini di antara tulangan ketiga dan juga tulangan keempat. Nah, kira-kira si C ini benar enggak? Nah, ternyata dia memenuhi syarat. Dia di antara 100 sampai 400 mm. Lanjut. Terus kalau udah dapat C-nya,
kita cek lagi nilai regangan yang tadi persamaan kita dapat, mulai dari regangan tulangan 1 sampai 5, kita input aja tuh masing-masing nilai C-nya. Nah, dapatlah masing-masing. Nah, kalau misal ternyata ada salah satu yang memenuhi, misal di tulangan 1 kan tadi harusnya leleh, tapi kita dapatnya ternyata belum leleh. Berarti si nilai C yang udah kita dapat tadi itu masih salah. Jadi kita asumsiin lagi nilai C-nya di antara tulangan berapa sampai berapa. Lanjut. Terus kalau tadi udah benar, input lagi ke gaya tekan untuk depan dan juga masing-masing tulangan sama gaya tariknya. Udah dapat. Nah, terus kalau udah dapat nilai C dan T-nya, kita cari galaknya. Kan harusnya nilai C sama T kan sama ya, berdasarkan prinsip keseimbangan. Nah, terus kita cari galaknya. Kalau misal galaknya dia kurang dari 1%, berarti si nilai kita bisa kita gunakan. Kalau dia lebih dari 1%, kembali lagi, kita asumsikan lagi nilai C-nya. Nah, kalau udah dapat nilai C yang memenuhi semua persyaratan tadi, tinggal kita input lagi di awal tadi, buat nilai tinggi blok tekannya sama dengan B1 kali C, B1-nya udah didapat, C-nya juga barusan udah didapat. Dapatlah 90,8. Terus kita cari lengan gaya masing-masing, gaya tekan dan gaya tarik. Nah, lengan gaya ini kita gunakan buat nyari nilai momen kapasitas nominalnya. Rumusnya itu ZC sama dengan D dikurangi A/2. Nah, D-nya itu jarak yang tadi balok sampai tulangannya itu dari ujung sampai tulangan tersebut. Terus A-nya udah kita dapat tadi, tinggal dimasukin aja. Terus nilai tulang, nah bentar aku jelasin dulu. Buat momen kapasitas nominal ini tuh dihitung dari tulangan tarik maksimum. Jadi tulangan tarik yang paling bawah kan hitungnya. Nah, si lengan gaya ini itu dihitung jaraknya dari acuan itu. Misal kita acuannya kan di tulangan nomor 1. Berarti si Z atau lengan gaya tulangan 2 ini jarak antara tulangan 1 sama 2. Terus tulangan 3 juga begitu sampai dan seterusnya sampai tulangan ke-5. Nah, kalau udah kita dapat lengan gaya masing-masing, gaya tarik maupun tekan, tinggal kita input aja si momen ini. Udah ngerti kan ya, cara momen tinggal gaya dikali jarak. Jarak dari tulangan tersebut sampai ke titik acuan kita. Kalau udah tinggal di-input semua, dapatlah MN sekian. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kak, tadi kalau galatnya beda gimana? Kalau misalnya galatnya lebih besar dari 1%. Kalau galatnya lebih dari 1%, kita ulang lagi. Kan tadi asumsinya di sekian sampai sekian karena berarti asumsi kita di situ masih salah. Kita ganti lagi. Kira-kira si C ini di sebelah. Mau nambahin, biasanya kalau misalnya galatnya besar tuh bisa diakalin sama pakai angka di belakang komanya lebih banyak gitu, biar lebih presisi aja. Itu biasanya bakal nurunin galat. Ya, benar-benar. Tadi asumsinya yang diubah berarti asumsi posisi apanya? A-nya gitu apa gimana? Iya, C-nya. Oh, C-nya berarti ya. Oke. Boleh lihat ke asumsi C yang tadi nggak, Kak? Tadi C-nya diasumsiin di mana? Ini di antara tulangan 3 dan 4. 100 mm sampai 400. Oh, berarti antara tulangan tarik sama tulangan tekan kan ya? Ya, benar. Oh, oke. Kalau sebenarnya nggak kebayang aja sih, kalau misalnya emang kayak gitu, mau ditaruh kemana lagi gitu? C-nya mau diasumsiin di mana lagi? Kayak yang tadi aku bilang sih, kalau dia kelihatan banget jaraknya lumayan jauh ya, antara tekan dan tarik, biasanya hampir pasti di situ gitu loh. Tapi kalau jaraknya relatif sama gitu antar tulangan, nah itu biasanya yang rada nyari-nyari juga. Nilai C-nya kira-kira di sebelah mana. Tapi harusnya biasanya emang di tengah itu kan, antara tekan sama tarik ya? Ya, pasti di tengah sih, kan dia emang antara tekan dan tarik. Oh, oke. Mau mastiin lagi, Kak, lo tadi yang disuruh nyari, yang tadi katanya harus nyari-nyari itu gimana kondisinya? Coba lihat gambar brand, gambar soal. Bisa noted nggak ya? Nggak ada masalah.
Kelihatan nggak? Udah. Misal kita punya tulangan gini. Nah, gini lah. 3 aja deh. Nah, misal dia benar-benar jaraknya sama. Berarti kan kita bingung kan antara dia di sini atau di sini. Nah, itu kita harus coba dua-duanya. Kalau misal di sini emang udah benar, berarti si nilai C-nya di sini, pembatas antara tulangan tarik dan tekannya. Atau enggak kalau misal ada lagi, kayak dulu aku juga pernah ngerjain soal gitu sih. Nah, ini. Nah, kan dia sebenarnya bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini juga kan. Nah, makanya kita karena jaraknya relatif sama, kita nggak bisa nembak secara langsung gitu loh. Kira-kira di mana asumsi awal yang tepat buat si nilai C ini. Makanya kita coba dari sini dulu juga. Ternyata nggak sesuai. Berarti kita coba di bawahnya kayak gitu. Tapi kalau yang gambar ini kan kelihatan lumayan jelas kan. Kita udah bisa nembak secara langsung gitu loh. Kalau si nilai C-nya itu ada di antara si tulangan 4 dan 3 ini. Gitu. Kalau kayak gini kan relatif sama, jadinya lumayan susah kita buat langsung nembak kira-kira nilai C-nya gimana. Gitu. Bayang nggak? Oh, berarti bahkan kalau misalnya jaraknya cukup ambigu gitu, nggak bisa langsung kita tembak di situ, bisa aja agak ke bawah gitu ya C-nya. Kayak misalnya kalau di gambar kakak tuh berarti misalnya let's say tulangan tariknya ada 3, tekannya ada 3, tariknya ada 1, itu juga memungkinkan gitu ya kalau misalnya jaraknya agak samar gitu ya. Bisa jadi, tapi jarang sih biasanya di bagian atas. Oke, sip, noted. Thank you, Kak. Oke. Ada lagi? Kamu nanya. Kalau Gimana? tadi aku masih rada ini apa kayak rada bingung gitu buat nentuin jarak-jaraknya gitu loh kok. Yang tadi kayak cemin berapa gitu-gitunya. Oh, itu. Sama yang coba nanti lihat dulu deh. Coba kakak jelasin tuh sedikit tuh yang tadi. Aku takut salah nanya lagi nanti. Oke. Coba Bren lanjut ke yang tadi. Iya kak, yang nentuin jaraknya. Kan C-nya diasumsiin di situ gitu kan. Nah berarti kayak penjarakannya gimana? Habis itu Yang nanti 150 gini-gini ya. habis itu nanti Iya enggak? sekalian juga yang ini kak, yang udah momen. Nah kan ngitung momennya kakak tadi asumsiin di apa ya, di yang satu ya, batang Ya. di. Nah itu aku juga masih apa rada bingung gitu kak. Oke. Balik ke gambar aja, Bren. Nah, jadi kita kan tadi dia buat nyari regangan kan C min berapa gitu ya, D jaraknya. Nah, buat yang regangan itu kita mengukurnya dari atas. Jadi kan diketahui ya, misalnya ini tulangan kelima. Nah, jarak dari penampang balok paling ujung atas kan 50. Berarti dia C min 50. Terus kalau dia tulangan keempat, dia jaraknya kan 100. Berarti dari ujung ya, berarti dia C min 100. Begitu seterusnya sampai dia di tulangan 1, berarti dia C min berapa tuh? Nah, itu 650 kan. Kayak gitu. Itu buat yang regangan. Kebayang nggak sebelum aku lanjut ke yang momen? Cuma gitu doang sih. Itu 650 kurang C atau C kurang 650? Oh ya, yang dia nilainya lebih dari, kan C asumsi kita kan di sini. Kalau misal dia lebih dari itu berarti dibalik 650 min C. Oh, jadi diambil dari yang H650 aja berarti gitu ya kayak. Soalnya kan Ya. di situ ya. Oke, udah ngerti yang itunya. Terus buat yang lengan gayanya atau lengan momennya, itu kan tadi kita ngitung titik acuannya kan dari tulangan pertama kan. Dari sini kan. Nah, berarti misal kita nyari lengan momen dari si tulangan 2, berarti udah tinggal jaraknya dari tulangan 1 ke tulangan 2 kan 50. Gitu doang sih. Terus tulangan 3 ke tulangan 1 dia 150 dan seterusnya.
tinggal kita lihat acuannya di mana, berarti jarak antara acuan sama tulangan yang kita cari. Kalau 4 sama 5 gimana Kak jaraknya? Ditambahin C gitu atau C tambah sesuatu gitu? Yang tulangan Iya, 45. sama aja. Kalau 45 kan juga sama. Bedanya nanti itu di yang ini, yang gaya tekan dari betonnya. Nah, kalau gaya tekan dari betonnya itu D min A/2. A/2 itu buat yang gaya tekan dari beton ya. Kalau tulangan sama aja, tinggal hitung aja jarak masing tulangan ke titik acuannya. Nah, kalau buat yang gaya tekan dari betonnya itu D-nya itu kita hitung dari titik acuan sampai paling ujung beton. Jadi kan 650 kan D-nya. Nah, A-nya itu yang udah tadi kita dapat sebelum cari lengan gaya A sama dengan B1 kali C. Itu buat nilai A-nya. Kebayang nggak? Oh iya Kak. Oke. Kasih Kak. Oke. Ada lagi? Kak mau nanya Kak, Iya, boleh. aku agak lost kenapa ya tulangan 4 sama 5 asumsinya belum yield ya? Oke, aku coba jawab deh. Itu aku juga nggak terlalu yakin. Nanti Brandon sama Tasya bisa bantu ya, kalau tahu. Kan kita tadi asumsiin dulu kan, si nilai C ini berapa. Nilai C ini sebenarnya menunjukkan kalau di bagian atas ini seberapa panjang sih yang mengalami tekan gitu. Nah, karena si balok ini ada dua sisi yang mengalami tekan sama yang mengalami tarik. Nah, buat tulangan 1, 2, 3 karena dia berada di daerah tarik, makanya dia mengalami leleh terlebih dahulu si tulangan 1, 2, 3 ini. Nah, karena si tulangan 3, 4 dia berada di daerah tekan, berarti dia belum mengalami leleh si tulangan 3 dan 4 kayak gitu. Mungkin dari Brandon sama Tasya ada tambahan. Nambahin Jak. Jadi ya sebenarnya itu kan namanya asumsi ya. Asumsi itu ya sebenarnya kalian boleh mengasumsikan apa aja. Apakah kalian mengasumsikan dia leleh atau kalian mengasumsikan dia belum leleh. Nah, yang membedakan nanti adalah di langkah perhitungan C-nya. Jadi kalau misalkan gue lanjut ya, misalnya di sini. Nah, kan kalau untuk tulangan 4 kan tadi kita diasumsikan belum leleh ya. Makanya kita pakai rumus yang ini. HS kali modulus Young dikali tegangan. Karena ketika tulangan belum leleh itu kita nggak tahu tegangannya berapa. Akhirnya kita pakai rumus ini. Sementara tulangan 1, 2, 3 itu kita anggap sudah leleh. Nah, kalau tulangan sudah leleh itu kita sudah tahu tegangannya berapa, yaitu sebesar FY. Rumusnya AS kali FY. Nah, terlepas asumsi ini benar atau enggak, yaitu nanti dicek setelah kita dapat nilai C. Gitu. Mungkin lebih lanjutnya nanti gue jelasin di soal nomor 3 kali ya. Tapi di penentuan asumsi ini masih ada bingung nggak? Oh iya Pak, paham sih Kak, udah lebih paham Kak. Sip. Ada lagi teman-teman? Halo Kak. Halo. Iya.
Gimana? Gue lanjut aja nih. Halo, halo, halo. Masuk Oh, suaranya. oke. Masuk. Oke. Ini sih Kak, aku karena masih bingung tuh yang bagian yang nentuin yang F-nya itu, kadang-kadang kan ada yang pakai epsilon sama kali modulus ya. Terus ada yang pakai F biasa. Nah, itu tuh kapan itunya? Karena masih suka ketukar kadang. Nah, ini tergantung kamu mengasumsikan kondisi tulangannya sudah leleh atau belum. Jadi kalau misalnya ST-nya baja itu kan kayak gini. Kayak gini kan. Muncul kan yang notif gue? Muncul lah ya. Nah, ini kan STN baja itu kan kayak gini. Nah, satu titik di mana dia udah mulai data, itu namanya F-yield. Kalau ini tuh sekitar tuh berapa 0,002 gitu ya. Nah, itu di sini. Setelah agangannya lewat dari 0,002 atau ini tuh sama dengan epsilon yield gitu ya. Setelah agangannya lewat dari epsilon yield, itu tegangannya kita anggap konstan. Jadi ya, kalau mau aslinya kan dia kan ada strain hardening gitu kan. Tapi ini kita asumsikan nggak ada. Jadi ya udah lurus aja gitu. Makanya kenapa kita asumsikan dia FY, karena tegangan di tulangan 1, 2, dan 3 itu kayaknya udah lebih dari epsilon yield. Namanya asumsikan. Gitu. Sementara kalau di sebelum 0,002, kita nggak tahu nih berapa gitu. Tegangannya berapa. Gitu kan. Gitu, paham nggak? Kita nggak tahu nih. Makanya epsilon kali E. Sesuai dengan rumusnya kan. Oke, paham. Ada lagi? Kak, aku jadi kepikiran Kak, maaf. Ya. Nah, tadi kan kita bebas asumsi ini gimana ya, kalau misalnya tulangan 4 sama 5 kita asumsiin misalnya yield gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyari eh, perkalian apa regangan dikali modulus yang dong ya. Kalau asumsimu udah leleh, iya, nggak perlu nyari. Tapi kan nanti kalau misalnya ternyata asumsinya salah, asumsi itu harus diganti di perhitungan selanjutnya. Sebelum lanjut ke perhitungan MN. Gitu loh. Oke. Ya, nangkep nggak maksudnya? Nangkep. Jadi nanti dapat angkanya C-nya nggak nggak tepat gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Thank you Kak. Ada lagi? Nambahin dikit Kak, itu fix kan Kak? Yang di atas harusnya nggak yield. Nggak tahu sih, biasanya ngerjain soal nggak yield sih. Apakah ada kemungkinan dia di atas tuh yang 4 sama 5 tuh yield? Otomatis yang biasa kita kerjakan malah yang kayak gini malah salah sih di asumsinya. Gitu. Ya, kemungkinan selalu ada. Biasanya ya yang di atas itu tidak yield karena kan karena tulangan taiknya kalau kayak gini kan misalnya udah gue balik deh ke gambarnya. Misalnya kayak gini, dia kan tidak yield, berarti kemungkinan si C-nya itu ada di sini kali ya, mungkin di sini aslinya gitu. Jadi ini tegangan di 4 dan 5 itu belum mencapai yield. Sementara, nah seandainya tulangan taiknya ini kita tambah tulangan lagi, atau kita perbesar lagi tulangan taiknya, apa yang akan terjadi terhadap sumbu netralnya? Coba, tadi siapa yang nanya? Nicholas.
Nah, kalau misalnya gue tambah tulangan tarik lagi di sini, C-nya bakal naik apa turun lagi? Coba. Langsung jawab, ini nggak usah pakai mikir. Harusnya naik sih. C-nya naik jadi di sini kan ya. Nah, dengan posisi C yang lebih ke bawah, ya ada kemungkinan si tulangan 4 dan 5 ini bisa jadi yield. Gitu kan? Yang sebelumnya tidak yield karena nilai C-nya meningkat, jadinya epsilon tulangan 4 dan 5 jadi naik. Gitu kan? Oke. Jadi otomatis C-nya makin panjang. Jadi ada kemungkinan batang 4 sama 5-nya yield ya. Ya, gitu. Oke. Sip. Ini apa sih? Ada lagi yang masih bingung terkait asumsi, terkait lagi apa penentuan asumsi C-nya segala macam gitu. Nah, nggak ada kali ya. Oke, jadi gue lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Jadi ini tentang balok T ya. Jadi kalau di soalnya itu kita punya struktur yang bentangnya 11 meter, simply supported, dan penampangnya seperti ini. Jadi asumsinya itu struktur kita ini cuma dibebani dengan dead load dari betonnya dan lift load dari sesuatu yang ada di atasnya. Dari sesuatu yang ada di atasnya. Nah, dengan konfigurasi yang seperti ini, kalian diminta untuk menentukan berapa besarnya beban lift load maksimum yang bisa ditanggung. Untuk beton 30, tegangan leleh bajanya 400 MPa. Semua ketentuannya di 2847 2019. Sebenarnya ini nggak beda jauh sih sama yang 2013. Cuman yang 2019 ini ada penjelasannya, jadi lebih panjang aja. Gitu. Jadi konfigurasinya gini ya, tulangannya ya. Oke. Yang pertama tuh seperti yang sebelumnya, delta 1 di 0,85 dikurangi 0,05 kali nih FC prime dikurang 28/7. Dapatnya 0,8357. Nilai ini udah lebih dari 0,65 berdasarkan peraturan, jadi boleh digunakan. Kemudian luas tulangannya kita rekap dulu. HS 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu yang paling bawah, 5 itu yang paling atas. Jadi yang 1 itu 1, 2, 3 itu 25,4. 4 dan 5 itu diameter 10. Dapat segini luasnya. Kemudian kita asumsikan lagi. Nah, asumsi ini ya bebas kalian lakukan di mana aja, tapi kalau untuk soal ini kita coba asumsikan kalau subnetralnya itu ada di sini. Entah ada di sini gitu ya. Jadi tulangan 1, 2, 3, tulangan 1, 2, 3 itu tertekan, tertarik, sorry. Tulangan 4 dan 5 itu tertekan. Balik dulu. Nah, tulangan 1, 2, dan 3 itu bisa kalian asumsikan leleh. Ya, ini namanya asumsikan bebas ya. Jadi, kalau kami dulu kerjainnya, kita asumsikan nih 1, 2,
1, 2, dan 3 ini kayaknya leleh deh. Gitu. Kayaknya loh ya. Kayaknya leleh deh. Terus dan 4 dan 5 ini eh, kayaknya belum leleh. Ya kan di sini asumsinya bilang ya. Jadi kita asumsikan si C-nya itu ada di sini. Lalu tulangan 1, 2, dan 3 ini kayaknya udah leleh. Kayaknya loh ya. Kayaknya udah leleh. Terus tulangan 4 dan 5 ini kayaknya belum leleh. Gitu. Sehingga perhitungan dagangan untuk 4 dan 5 itu adalah ini. C. C dikurang 100 dibagi C kali 0,003. Yang tulangan nomor 5 itu C min 50 per C kali 0,003. Nah, terus kita cek dengan asumsi tersebut, kita hitung berdasarkan persamaan kesetimbangan. Untuk komponen tekannya itu ada dari beton 0,85 Fc prime AB. A-nya itu adalah beta 1C, jadi 0,8357 C. Oh ya, sebelumnya tentang balok T. Kalian udah paham nggak kalau misalnya analisis T asli sama T palsu itu bedanya apa? Halo? Pernah dijelasin Kak, tapi boleh diulang lagi sekilas. Oh, oke. Jadi kalau kita punya penampang T asli, katakanlah, ini gue gambar baru aja ya. Ini katakanlah ini sebuah balok T gitu. Ya, maaf jelek. Ini kan ini itu tebalnya katakanlah HF kalau biasanya sih. HF tebalnya. Nah, kita kan tidak tahu nih suhu netralnya ada di mana. Jadi kadang kita perlu asumsikan dulu dia apakah dia bukan suhu netral sih. Apakah dia blok tekannya itu sampai di sini? Ini A ya, bukan C. Apakah A-nya itu di sini atau di sini? Paham nggak bedanya? Nangkep ya bedanya sampai sini? Berarti lele di flange-nya atau udah masuk badinya? Ya, berarti apakah A-nya itu lebih, ya, apakah A-nya itu lebih dari HF atau A-nya ini kurang dari HF? Nah, kalau A-nya lebih dari HF, kalau misalnya A-nya lebih dari HF, maka daya tekannya itu ada di sini. Jadi semua flange-nya itu ketekan, kemudian ada wetnya sedikit yang ketekan juga, gitu. Sampai sini nangkep yang A lebih dari HF? Nangkap, Kak. Nangkep ya? Oke. Nah, karena blok tekannya ini bentuknya tidak persegi, ya, tidak persegi kan ini? Bukan. Oke. Jadi itu biasanya analisisnya kita bagi dua. Jadi daerah nih misalnya, enggak, mana? Oke, ini ya. Maka kita bagi dua analisisnya biasanya. Yaitu yang di bagian sayap dan di bagian badannya. Nah, kalau kayak gini kan ada 3 buah persegi kan ya. Jadi analisisnya lebih mudah gitu.
Sampai sini gue bagi-baginya ada yang bingung? Nggak ada ya? Sama naik di sini ya. Nah, karena kalau A lebih dari HF kan dia kondisinya seperti ini. Jadi kita seperti yang tadi gue lihat, mana nih ya? Nah, makanya di sini ada CC1 sama CC2. Kalau ini 100. Bentar guys. Nah, jadi kalau CC2 itu di sini adalah yang di tengah, yang di flange. Flange lagi. Yang di web. Ini CC2 yang di web. Sementara CC1-nya itu adalah yang di flange. Di kiri kanan, makanya dikali 2. Gambarnya beda sih, but yeah, you got the point. Kalau untuk soal kita tuh gambarnya kayak gini baginya. Nah, gitu. Ini 1, nah ini juga 1, ini 2. Ya, gitu ya. Ini konsep balok T aja sebetulnya sih. Sampai sini nangkep nggak? Ada yang masih bingung. Kan nanya Kak, Ya, kenapa? kalau aku lihat-lihat kayak pengerjaannya Kak Brandon berarti penampang yang itu aja kan yang bentuknya kayak N inilah aja langsung dipakai kan ya. Ya, bisa. Bisa kok. Tapi juga bisa kan kalau misalnya kita konversi dulu ke penampang T-nya gitu. Bisa juga. Oh, oke. Cuma kalau di tugas kalian yang barusan di classroom itu nggak bisa kayaknya. Kalau ini bisa. Parameter bisa dan nggak bisanya gimana Kak? Takut masih bingung. Kalau ini kan bisa digeser. Kalau jadi penampangnya N gitu. Nah, gitu. Ini kan ya ini bisa digeser gitu ya. Kalau ini ke sini. Kayak gitu jadinya. Nah, jadinya gini. Dia gabung gitu loh. Oke. Nah, kalau ini bisa. Nah, sampai di mana tadi gua? Di sini ya. Nah, kalau A lebih dari HF, maka perhitungan gaya tekannya itu harus memperhitungkan gaya tekan di web dan di flange. Ini kan ya. Makanya langkah analisisnya jadi ya agak rumit sedikit itu. Sebenarnya kalau A kurang dari HF, apa yang terjadi? Sini. Kalau A kurang dari HF, maka dia di sini aja kan. Dia cuma di sini aja nih. Ya, maaf. Nah, blok tekannya di sini itu berbentuk persegi. Ya kan, kayak persegi kan ini. Kayak persegi panjang aja gitu. Makanya analisis balok T, kalau A kurang dari HF, itu akan sama persis seperti analisis balok persegi biasa. Nah, kedua kasus ini kita bedakan dengan istilah T asli dan T palsu. Jadi kalau A lebih dari HF, ini disebutnya T palsu gitu. T asli, sorry.
T asli. Kalau aku kurang dari HF, ini adalah T. T palsu. Kenapa disebut T asli? Karena ya memang bentuk blok tekannya seperti balok, seperti T. Dan yang ini kenapa disebut T palsu? Karena ya dia cuma bentuk baloknya aja T, tapi daerah tekannya itu bentuknya persegi. Itu paham ya sampai sini ya? Kak, jadi ini mau nanya lagi, berarti itu yang buat tekannya itu ngecek apakah dia kayak di atas doang gitu ya? Kayak misalkan, gimana ya? Kan ini kan misalkan kalau yang gambar aslinya kan kayak bukan bentuk T gitu kan, terus kita kayak konversi ke bentuk T. Ya. Nah itu berarti yang kayak yang kalau misalkan dia A-nya itu di luar kayak yang balok yang asli gitu, terus kayak maksudnya kayak di yang blok maya bawah sini, gimana ya? Iya sih. Itu tuh anggapannya palsu atau asli deh? Kalau dia di sini apa namanya? Kalau sorry bentar. Kalau dia ada di sini gitu, Iya. ini T asli karena blok tekannya tidak persegi kan? Oh, asli, jadi dari bentuk balok tekannya gitu ya? Ya Dia bentuk semana blok gitu. tekannya, Oh, oke. bloknya. Mana? Oh, aman-aman. Berarti nanti dia buat kayak nyari titik, kayak titik tengahnya itu berarti harus kayak yang nyari gitu dulu ya? Ya, Yang dibagi-bagi gitu kan? betul. Oh, oke. Oke, aku lanjut ya. Nah, jadi yang tadi gua udah sebutkan bahwa kita asumsikan dulu 1, 2, dan 3 ini tulangan taiknya kayaknya leleh. Terus tulangan tekannya 4 dan 5 ini kayaknya belum leleh. Maka dengan tulangan 4 dan 5 kita buat dia sebagai bentuk persamaan yang adalah fungsi dari C. Nah, ini gaya tekan. Tadi CC1 itu yang ada di kiri dan kanan, jadi gue gambar lagi deh bentuknya. Nah, gitu. Jadi CC1, oh ya, berarti ini kita asumsinya T asli ya. Asumsinya T asli, teman-teman. Nah, ini T1, ini C2, gitu. Jadi CC1 itu adalah ada dua kali kanan kiri kanan, 2 kali 0,85 FC prime. Ini A ya, A 0,8357 C kali B. Lebar blok stressnya itu B 100. Kemudian yang CC2 itu yang di tengah 0,85 kali 30 kali 100 kali 200. Nah, sementara CS4 itu adalah AS kali FS karena kita asumsinya kayaknya belum meleleh. Jadi epsilon dikali E. Di A dikali E dikali dengan dagangannya nih dalam fungsi C. CS5 pun demikian. Maka gaya tekannya ini kita bisa rekapitulasi. Itu seperti ini jadinya. Lalu buat gaya tariknya gimana? Ya simpel aja karena kita asumsikan tulangan tariknya sudah leleh semua, maka semua tulangan itu tinggal dijumlah luasnya lalu dikalikan dengan F yield. Nih. Udah leleh semua nih asumsinya. Kayaknya udah leleh gitu ya. Maka tensionnya itu adalah 3 kali AS1 FY. 1 juta sekian. Sampai sini nangkep? Aman nggak? Aman ya? Oke.
Terus untuk nilai C-nya, kita pakai persamaan kesetimbangan. C, compression, itu gaya tekan, mesti sama dengan tension atau gaya tarik. Begini disamakan, dan bakal dapat persamaan kuadrat gitu jadinya. Setelah di solve, dapat C-nya 144,4 sekian. Jadi karena dia lebih dari 100, karena C-nya lebih dari 100, maka di tahap ini asumsi T asli itu sudah benar. Ingat asumsi T asli ya. T aslinya udah betul. Terus apa lagi yang perlu dicek? Oh, asumsi agangannya. Nih agangan. Cek semua agangan tulangan dari mulai tulangan tarik sampai tulangan tekan. Yang pertama ini ya ini pakai persamaan kesetimbangan aja kan. Di persamaan kesetimbangannya ada yang bingung nggak? Halo? Kak mau nanya. Ya. Ini kan asumsinya benar nih. Asumsi T asli, ya benar. Enggak, maksudnya asumsi C-nya. Ya berarti T asli. Ya. Kalau misalnya misalnya asumsinya salah nih, misalnya dapatnya C-nya lebih ke bawah lagi gitu. Misalnya C-nya ini kan 100 nih. Ya, misalnya C-nya cuma 80 gitu ya. Lebih gede lagi ke bawah. Itu dari atas ke bawah kan ya? Iya, dari atas ke bawah. Berarti misalnya 200 gitu. Lebih gede dari 400. Mungkin nggak sih? Sabar, aku lupa geometri gambarnya. Kayak gini nih gambarnya. Nih. Dia lebih dari 400 gitu. Berarti dia adanya di sini. Dari perhitungan C-nya ada di sini gitu ya. Ya, mungkin aja. Berarti iterasi selanjutnya percobaan yang selanjutnya kan kita ngerjain ulang lagi kan otomatis karena asumsinya tadi salah. Iya, betul, salah. Nah, berarti untuk ngerjainnya lagi baja yang 3 itu kita anggap nggak leleh berarti ya? Belum leleh berarti. Gitu ya? Apa gimana? Baja 3 kita anggap dia jadi tekan. Ya, jadi tekan dan kita asumsiin belum leleh kan gitu. Iya, tergantung sih, tapi tekan kan gitu jadinya. Iya, jadi tekan. Oh, berarti percobaan selanjutnya kita cobanya kayak gitu, anggapannya tekan, terserah kita mau ngasumsiinnya udah leleh apa belum. Tapi iya. Oh, oke. Sip. Kak, berarti nanti terus kalau misalkan yang kayak tadi kasus yang Niko tadi itu ngambil C-nya itu dari yang tekan paling bawah ya, berarti. Paling bawah gimana maksudnya? Ya kan misalkan nanti yang jadi kan asumsi awalnya kan 100 sampai 400 tuh. Iya. Nah, terus kayak ternyata ya misalkan 420 gitu, misalkan resilience gitu. Iya. Jadi nanti asumsinya itu berarti nanti dari 400 ke 500 gitu ya? Diubah lagi gitu ya? Gimana? Ya, asumsi awalnya diubah lagi. Berarti ngulang lagi dari awal, Kak? Iya, ulang dari awal. Udah, PR ya. Diubahnya ke yang lebih gede kan otomatis, Kak. 400-500 atau ada kemungkinan kita malah main di bawah 100. Iya, kalau kayak gitu jadi lebih gede. Oh, oke. Jadi kita ngikutin hasil yang kita ngambil yang lebih gede gitu ya, Bro. Kita turunin lagi C-nya ya. Iya. Berarti juga nge-conclude aja berarti juga berlaku sebaliknya kalau misalnya C-nya ternyata di bawah 100, ya berarti kita ngiterasiin selanjutnya seolah-olah itu T palsu berarti kan? Iya, betul. Bisa kayak gitu. Oke, sip. Thank you. Aku lanjut dulu ya. Nah, jadi kita cek agangannya dari nilai C yang udah didapat. Karena ini kan kalau di struktur beton ini kan dia asumsi yang paling mendasar itu adalah plane section remains plane. Itu kan ya. Penampang yang data akan tetap data. Maka akan berlaku kompatibilitas agangan seperti ini. Gitu. Pakai segitiga. Jadi dihitung ternyata tulangan 1, 2, 3 sudah leleh. Tulangan 4 dan 5 belum leleh. Berarti asumsi kita mengenai kondisi tulangan itu juga udah benar. Jadi asumsi T aslinya itu udah benar, asumsi kondisi tulangannya juga udah benar. Berarti nilai
C kita yang didapat ini 144 ini bisa dipakai. Gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi, dihitung masing-masing gayanya. Dan dia harus sama. Ya, galatnya ya kecil lah, jangan gede-gede lah galatnya. Tapi kalau misalnya di sini udah benar, ya di semua asumsi udah benar, mestinya udah sama. Maka nilai C-nya bisa dipakai, gitu ya. Nah, tinggi blok tekannya, karena dia T asli kan tadi ya, itu kita hitung A dulu, beta 1 kali C, 120. Terus di sini. Nah, momennya, itu gue gambar lagi strukturnya kali ya. Nah, karena kita bagi 2 di sini, sementara kita dapat C-nya juga. A-nya itu di sini. Oh, sorry, maaf guys. Sebentar. Ada kurang dikit. Tapi ini nggak ngomong. Di sini kan tadi kita, ini C ya, 144. Nah, kita hitung dulu A-nya dulu. Ya, sebenarnya ini kan A-nya lebih dari 100 ya. Jadi A-nya itu tetap di bawah sini. Berarti dia tetap T asli gitu. Duh, nangkap pasti gue agak bingung nih. Jadi gimana ya? Jadi untuk perhitungan gaya tekan itu yang dipakai itu A. Itu guys. Ya ini Jadi biasanya kan kalau berarti pakai yang A. Kalau misalnya kita mau hitung compression konkret nih. iya. Tapi ada kondisi di mana C-nya itu lebih dari HF. C lebih dari HF, tapi A-nya itu kurang dari HF. Bisa kan gini? Mungkin aja kan ada kondisi kayak gini kan. Iya, Kak. Nah ya, berarti untuk perhitungan gaya tekannya tetap harus di A dulu gitu. Hitung A-nya dulu. Saya jadi bingung sih kalau kayak gini. Ya, mudah-mudahan sih penjelasan gue enak ya. Ya, kita lanjut dulu deh. Nah, terus lengan gayanya. Yang tadi bagian satu itu kan yang di kiri kanan ya. Di kiri kanan. Nah, gini. Ini yang satu kan. Kalau ini dua. Nah, yang C1, Z-nya itu adalah di tengah-tengahnya. Maka D min A plus 2 itu adalah ini D dikurangin A yang beta 1C tadi. Makanya dikurangin 122. Oke. Kemudian yang DA2, ini yang di DA flange, itu tinggal dikurangin HF aja. Ini itu HF, guys. Tebal flange-nya. Nah, ini tuh HF. Di sini nangkep nggak? Berarti kalau misalnya A-nya itu lebih kecil dari HF, ya ZC1 sama ZC2 sama semua kan? Titik. Iya, sama semua. Itu tulangannya, ya ini gampang lah ya, tinggal hitung jarak tulangan ke tulangan bawah. Terus kita hitung MN.
Nah, MN ini karena yang pertama tuh dari gaya tekan. Tekan dulu. Mana sih? Ya ini. Itu dari yang CC1 dikali sama ini ZC1. Ini CC1. Dan ini ZC1 jadi kemudian ini kemudian ini CC2. Ini ZC2 kan. Nah, ini karena tulangan tekan, maka dia momennya tuh momen positif. Dia menambah momennya. Ini juga menambah momennya kan tulangan 3. Tadi gimana tulangannya? Ya gitu ya. Ini tulangan ini kayaknya tadi tulangan 5 atau 4 ya. Ya itulah pokoknya. Ini untuk tulangan tekan yang jelas. Ini tulangan tekan nih. Ini tulangan tekan. Nah, momen akibat tulangan tarik itu negatif. Karena kan kalau di penampangan gini kan, misalnya. Misalnya ini ada CC gitu ya. Ini tension. Nah, dia momennya tuh ke mana? Kopelnya kemana? Ke sini kan ya? Momennya ke sini. Sehingga gaya tekan yang kita hitung terhadap sini deh, terhadap ini. Nah, gitu. Momen positif. Sehingga gaya tekan itu arahnya kan momen positif. Tapi yang gaya tariknya arahnya ke sini, guys. Dia melawan momennya. Jadi, makanya dikasih tanda negatif pada perhitungan momen. Paham nggak? Di sini. Halo? Di sini nangkep ya kenapa ini negatif? Itu untuk dua balok, itu untuk dua tulangan tarik kan ya? Ya. Yang jaraknya 150 sama jaraknya 350 ya? Iya. Oh, oke. Nah, gitu ya. Nah, didapat MN-nya 640. Terus untuk syarat kekuatan ultimate-nya itu adalah MN-nya dikali 0,9 kalau lentur. Dapat MU-nya adalah segini, 576,7. Wait. 576,7. Kemudian tadi kita udah punya strukturnya itu simply supported, panjangnya 11 meter. Maka MU-nya adalah 8 QL kuadrat dan QU-nya adalah 8 MU per L kuadrat. Ini QU total ya. Nah, komponen-komponen dari QU ini itu ada dari beban mati sama beban hidup. Yang dari beban mati itu 24. Maka beban mati ya 24 kali A. Jadinya 4,32. Kemudian SIDL SIDL-nya kalian asumsiin aja sih sebetulnya. SIDL-nya ini 1,5. SIDL 1,5. Ya, pokoknya ini udah gabungan deh. Ini tuh gabungan sebetulnya, guys. Bukan SIDL. Ini SIDL plus DL gitu ya. Nah, SIDL plus DL nih. Itu 6,48 jadinya. Nah, kita pakai beban ultimate-nya yang ini. Yang Q sama dengan 1,2 Q DL. Ini mesti ini DL sih.
Ya, itulah. Ada 1,6 key leaf load. Nah, didapat key leaf load-nya maksimum adalah 18,97 kilonewton per meter. Di sini harusnya udah nggak ada pertanyaan sih kalau yang ini. Ada yang bingung nggak? Tes. Boleh lihat soal yang awal lagi nggak? Soal awalnya. Oke. Nah, gambarnya sih. Ini. Ini mungkin lebih ke pengen mastiin aja just in case memang ada teman-teman yang pengen gabung gitu jadi balok T. Ntar webnya tuh B-nya tuh jadi 200 atau tetap 100? Webnya jadi 200. 200 kan ya? Oke. 200. Ada lagi? Boleh ke slide yang tadi nggak Kak? Yang terakhir dibahas Q, SIDL dan lain-lain. Oke, enggak. Di sini. Itu yang 1,5 W itu asumsi aja kan ya? Nanti di ininya kita gimana? Bebas apa gimana pas ujian? Apa kita pakai asumsi itu juga? Kalau ujian, aku lupa dulu Pak Bambang ada asumsi SIDL nggak ya? Nggak tahu sih. Jadi kalau ada ya, kalau diminta asumsi yang katakanlah misalnya nih, SIDL-nya itu katakanlah 10% gitu ya. 10% DL. Ya udah ini ikutin aja gitu. Tapi kalau ini asumsinya 1,5 DL gitu, nah aku nggak tahu sih. Ini kok gede banget gitu. Tapi ya kalau emang mau diasumsikan ditulis aja. Oke, sip, noted Kak. Ya. BTW KDL di sini yang tadi gue bilang, KDL ini itu udah termasuk SIDL ya, yang di sini. Itu sudah termasuk SIDL. Ada yang mau nanya lagi? Kalau untuk soalnya sampai sini aja sih, udah nggak ada lagi. Mungkin kalau kalian mau ini, kita bisa bikin solusi buat kuis atau tugas gitu. Boleh Kak kalau bisa. Barangkali tugas kami ada yang salah. Kalau misalnya kuis kan juga, meskipun dinilai juga, dapat 80 juga nggak tahu salah di mana. Takutnya gitu sih. Ada yang mau nanya lagi terkait yang tadi, materi tadi? Atau tentang balok T segala macam gitu? Ini sengkang masuk ujian kan ya Kak? Masuk. Oh, tapi belum ditutorin buat next berarti ya. Iya deh, next aja itu. Tapi boleh nanya terkait itu nggak Kak? Oke, boleh. Oke. Juga. Gimana Kak? Tapi paling aku jelasinnya kayak apa konseptual aja gitu sih. Paling bukan hitung-hitungan kalau di sini. Nggak tahu emang kamu mau nanya apa? Sebenarnya tadi kan kelas sama bapaknya. Nah, bapaknya tuh hobi banget ngitung sendiri di kepala gitu loh. Jadi kayak kita kadang left out gitu kayak ini bapaknya rumus dari mana gitu kadang nggak nggak ikut serta. Cuman bantu ngitung aja pokoknya. Aku boleh share screen nggak Kak? Biar sambil nanya. Oh, oke. Ini soal UTS. Udah kelihatan belum Kak? Loading bentar. Nah, udah.
Ini kayaknya kayak gini, pokoknya soalnya straightforward. Mhm. Ini kan ngitung diagram peletakan, ngitung apa persamaan gaya geser, intinya bangun diagram gesernya, V-nya. Oke. Nah, habis itu ini tuh kita pengen nentuin, sebenarnya target dari soal ini kan, berarti kan kita pengen nentuin VN-nya gitu ya Kak, apa gimana? Target akhirnya adalah jarak antar sengkang. Berarti Lo untuk, pasang sengkang berapa jaraknya, 50 mili misalnya atau 100 mili gitu. tapi acuan akhirnya untuk menentukan itu kan, berarti mainnya di zona itu ya Kak, berarti mainnya VN kan? Apa Iya, gimana? di zona-zona itu. Oke. Eh, Sebenarnya pengen nanya di sini sih, kan kita perlu nentuin VC dulu Ya, sebelum kita nentuin VN gitu. Nah, pengen nentuin apakah dia lebih kecil dari 0,9 something something inilah pokoknya. Nah, hmm. eh, itu tapi itu kondisi batas aja sih. Nah, 0,29 tuh batas doang. sebelumnya kan kita pengen nentuin VU nih, VU sama MU ini. Ya, Eh, ini tuh rumusannya datang dari mana ya Kak? MU sih lebih tepatnya. Apakah ini emang bapaknya ngitung di kepala gitu ya? Ini rumus momen gitu ya? Kalau VU kan mungkin datangnya dari sini ya. itu 0,6 apa ya? 0,6 meter ya? D-nya, karena dia, nah itu sebenarnya juga pengen ditanyain sih Kak. Tadi bapaknya langsung flash aja gitu kayak, oke D-nya 600, lalu B-nya, B-web-nya 200. Itu B-web tuh yang mana Kak? Kalau misalnya dilihat dari gambar ini. Aku anotet ya. Sok Kak. Jadi kalau BWeb itu ini sama ini. Itu BWeb. Oh, 200. Oke. Kalau D, Kalau D itu dari serat beton atas, dari sini sampai ke tulangan. Sampai ke tulangan ini nih. Sampai ke tulangan. Ini namanya D. berarti D-nya harusnya bukan 600 dong. Emang berapa itu? Ini kan berarti 150 tambah 350, 500 tambah 100. 1. Oh, 600 600. juga. Sorry. Salah hitung. Oh, kira tadi 75. Oke, terus apa lagi? Ini sih rumus MU-nya sih. Kalau VU kan kayaknya datang dari sini ya. Ya, dari diagram gesernya itu kan. Ini kita ngambil D-nya, X-nya kita masukin 0,6, kenapa ya? Oh, oke, gini. Balik ke soalnya kali ya. Balik ke soalnya. Nah, itu deh nggak apa. Nah, kan tadi kan diagram gesernya itu udah ketahuan ya. Hmm. Sementara diagram pemainnya gimana? Gini kan, dia simply supported, makanya dia kayak begini. Aduh, jelek. Enggak, Ini lendutannya apa? Momennya? momen. Oh, oke. Gini kan, diagram momennya. Cuy. Nah, di situ di rumus gaya geser VC itu ada namanya VUD VU kali D dibagi MU. Nah, kalau kamu baca di SNI itu ada disebut kalau VU dan MU di sini itu pada penampang yang ditinjau. Nah, penampang yang ditinjau itu adalah di sejarak D dari tumpuan. Ya, misalnya di sini. Oh, ketentuan analisis dari SNI-nya gitu ya? Ya, gitu. Oke. Sejarak D dari tumpuan, maka VUD per MU dan yang kamu hitung itu ya di sini. Di sini nih. Nah, gitu. Jadi kamu cari gaya geser di sini, cari momen di sini, hitung VUD per MU-nya. Oh, oke. Berarti ini basically eh, persamaan momen yang dicari bapaknya di dalam kepalanya sendiri lah ya berarti. Bukan. Iya, bisa dibilang begitu. Ya, di jarak D itu kan. Oh, oke.
Oke, sip. Udah aman sih. Aman ya? Oke. Mungkin gue balik ke sini deh. Ada yang masih bingung nggak yang tadi? Atau udah cukup kali ya? Dari aku udah aman sih, Kak. Yang lain? Sudah aku anggap nggak ada lagi deh ya. Ya kalau gitu dari gue sih udah cukup itu aja. Tasya, Mas Zaki mau nambahin sesuatu gitu? Dari aku udah, Bren. Cukup. Semangat aja buat kalian ngerjain tugasnya. Ya udah, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, selebihnya mungkin kalau masih bingung boleh tanya ke grup lain aja. Ya udah, mungkin kita bisa cukupkan hari ini. Makasih teman-teman. Makasih Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Nanti PPT-nya Makasih, Kak. di share ya. Kita share. Thank you, Kak. Oke, Kak. Makasih. Ya.